Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini di acara Dialog Ruang Publik Senin 1 April 2024 saya akan menemani Anda dalam tema persiapan arus mudik Lebaran. Dan dua narasumber juga telah hadir di studio TVRI pada sore hari ini. Yang pertama saya perkenalkan ada Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Bapak John Eka Puas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Selamat sore pemirsa. Ya, terima kasih Pak sudah hadir di studio. Dan narasumber yang kedua, pengamat sosial dari UIN STS Jambi, ada Mas Bahren Nurdin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat. Selalu semangat. Ini Pumpung masih di Indonesia, makanya diajak dialog di sini. Diajak. Karena Siap. sebentar lagi mau balik lagi ke Australia. Iya, insya Allah. Mohon doa. Baik, menarik ini karena beberapa minggu lagi Pak John, Mas Bahren, kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri dan tentunya sebuah tradisi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Indonesia khususnya gitu ya, yaitu mudik. Nanti Mas Bahren bisa mengupas itu. Nah, mudik ini tentunya Pak Presiden Republik Indonesia kemarin sudah menyampaikan di beberapa statement dalam sebuah acara bahwa kemungkinan akan 2 kali lipat, kalau tidak salah ya, akan 2 kali lipat yang terjadi di tahun ini. Karena COVID sudah selesai, kemudian tahun kemarin belum sempat pulang mungkin gitu kan, belum sempat mengumpulkan uang atau apa gitu ya, dan sudah mulai bergeliat ekonomi dan mulai kembali, dan tahun ini diperkirakan akan jutaan orang akan kembali lagi, khususnya di Jawa ya, tapi di Jambi juga akan berimbas tentunya. Nah, bagaimana Pak John Eka terkait dengan persiapan dari pemerintah provinsi, khususnya Dinas Perhubungan terkait dengan persiapan arus mudik Lebaran ini? Silakan Pak. Terima kasih Pak Farisi, Bahren. Para pemirsa sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi secara umum, insan perhubungan yang ada di Provinsi Jambi, ada Dinas Perhubungan, ada BPTD, ada stakeholder terkait yang lain, itu sudah melakukan tahapan-tahapan persiapan. Kita sudah melakukan rapat koordinasi pada hari Rabu, lintas sektoral, dihadiri oleh seluruh stakeholder seperti Dinas Perhubungan Kabupaten Kota Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Seprovinsi, Kapolresta dan Kasatlantas Provinsi, kemudian dari BMKG, dari Jasara Harja, dari BPJN, dari PUPR, semua kita sudah kumpul pada hari Rabu kemarin dari Ditlantas Polda di Swispel. Kita sudah rapat membahas tentang kesiapan ini. Dan tadi juga dilanjutkan di Polda Jambi tadi pagi jam 9 rapat lintas sektoral di Polda Jambi terkait juga masalah kesiapan. Apa yang dibahas Pak John? Yang dibahas adalah bagaimana mewujudkan kenyamanan dalam arus mudik dan arus balik. Dan ini didahului dengan surat kerjasama, surat keputusan bersama antara Dirjen Perhubungan Darat, Kakor Lantas Polri, kemudian juga dari Dirjen Bina Marga, memastikan seluruh stakeholder ini dapat mempersiapkan kenyamanan berlalu lintas sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Dari bidang perhubungan adalah bagaimana menyiapkan armada, angkutan armada yang baik dan layak. Kesiapan jalan, marka-marka jalan, rambu-rambu jalannya. Bagaimana tata kelola pelayanan terhadap penumpang baik darat, laut dan udara. Kemudian khususnya di darat bagaimana penyeberangan. Itu terkait darat. Nah, untuk di Korlantas Polri bagaimana rekayasa lalu lintas, penegakan hukum, kelengkapan surat daripada pengemudi dan sebagainya. Dan dari Bina Marga memastikan seluruh ruas jalan nasional maupun ruas jalan provinsi kabupaten itu layak dan laik untuk dijalan. Nah, dari inilah landasan kita bekerja di seluruh stakeholder untuk menyiapkan bagaimana arus mudik dan arus balik itu bisa menjadi lebih baik dari tahun dahulu. Kemungkinan arus meningkat itu pasti ada tahun ini. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Presiden, sekian persen. Nah, di Provinsi Jambi kesiapannya adalah kemarin di kita dari Dinas Perhubungan sudah menyiapkan 43 pos pelayanan. 43 pos pelayanan. Dengan melibatkan 446 orang personil dari seluruh kabupaten kota. Jadi masing-masing. Dan ini bekerja sama, berkolaborasi secara penuh dengan
di lantas dengan Polri, dengan TNI, dengan Dinas Kesehatan, ada pos pelayanan terpadu namanya. Ada juga dari instansi lain, dari jasa raharja. Jadi kita pos terpadu. Kalau pos pengamanan itu di TNI, di Polri tentunya dan TNI. Nah ini bentuk kesiapan kita dan kita sudah melakukan juga rapat koordinasi dan peninjauan ke lapangan terkait dengan kesiapan. Kami kemarin sudah koordinasi dengan BPJN dan BPJN sekarang sedang melakukan pemasangan marka jalan yang mungkin sudah kabur. Nah ini bentuk-bentuk kita berkoordinasi. Kemudian ada juga dari BPTD sudah memasang beberapa rambu yang terkejar menjelang Idul Fitri ini. Nah ini bentuk kesiapan kita. Juga kita sudah mengontak daripada AKDP dan AKAP yang terjumlah terdata terakhir yang kita terima dari AKDP dan AKAP itu kurang lebih AKAP itu ada 20 PO dan AKDP itu ada 11 PO. Dan mereka sudah siap. Apa bedanya nih, Pak? Karena kalau AKAP antar provinsi, kalau AKDP dalam provinsi. Oh, oke. Ini sudah siap semua. Kita sudah cek, kita koordinasi sama dan kita sudah melakukan pengecekan kendaraan mereka di BPTD di Simpang Rimbo, memastikan secara teknis kendaraannya layak dan layak untuk berjalan. Kira-kira demikian untuk di awal Pak Mas Farisi. Baik, Pak John, saya coba untuk lebih membreakdown apa yang sudah Pak John sampaikan tadi terkait dengan salah satu tupoksinya yaitu memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan angkutan-angkutan Lebaran ini kemudian harus dicek supaya layak jalan. Ya. Nah, bagaimana proses pengecekan ini, Pak? Di mana, kapan, dan tadi Bapak sudah sampaikan ini khususnya di darat, Pak ya? Di darat dulu. Misalnya juga ada travel, Pak ya? Travel juga banyak. Kemudian ada bus dan lain sebagainya. Ini apa yang dicek, Pak? Baik. Ini namanya ramcek. Ramcek itu kita memeriksa kelengkapan peralatan, kemudian struktur bangunan daripada kendaraan. Bannya seperti apa? Itu beneran dicek satu-satu Ya dicek gitu, Pak? sesuai dengan teknis yang dimiliki. Itu kita lakukan ini di Terminal Alam Barajo misalnya terhadap beberapa armada. Kita cek kapasitas bannya sudah cocok atau tidak. Kemudian tempat duduknya sudah standar atau tidak. Jadi ini kita lakukan. Dan kalau lebih teknis lagi mereka nanti akan ada di kir kendaraan. Angkutan Dan barang. itu dicek jelang mau Lebaran Iya, ini atau memang sudah continue? dilakukan. Itu Atau kan ada continue? program rutin. Ya. Ada program rutin, kita pandang khusus kita lakukan. Jadi sifatnya adalah sesuai dengan kebutuhan. Apalagi menghadapi Lebaran ini menjadi sangat penting. Kalau Bapak tadi kan sudah dicek, Pak. Kemudian hasilnya bagaimana, Pak? Misalnya dari 100 kendaraan misalnya Ada yang dicek, ditemukan ada beberapa yang tidak. Dan makanya kita sudah mendahului pada tanggal 34 tanggal berapa kemarin kita lakukan tanggal 21 sampai 29 Februari. Oh, oke. Kita bersama BPTD, Balai Pengelola Transportasi Darat sudah kerjasama. Jadi sudah 2 bulan yang lalu kita lakukan. Artinya kalau ada misalnya dari ramcek itu ada yang masih belum memenuhi standar, diberi kesempatan untuk dapat. Oke. Pak, itu dari sisi kendaraannya. Nah, bagaimana dari sisi sopirnya? Kita tahu kemarin baru ada kecelakaan di jalan tol. Dan ternyata sopirnya belum 17 tahun ya kalau tidak salah ya. Dan itu menjadi kok bisa ya? Kok bisa hal seperti ini terjadi? Nah, tentunya ini kan ada PO-PO, Pak ya. Ada perusahaan-perusahaan ini. Nah, bagaimana Bapak juga, apakah itu bagian dari tupoksi Bapak untuk memastikan bahwa sopirnya, keneknya, yang tadi kalau ramceknya sudah itu tidak pakai. Karena ini kan ada mungkin karena Lebaran jadi jam kerjanya lebih lembur gitu Pak ya, lebih tinggi lagi untuk mengejar mungkin ada bonus dan lain sebagainya. Jadi fisiknya, ketahanannya apakah menjadi bagian juga dari tugas? Ya, salah satu tugas dari Dinas Perhubungan adalah pembinaan terhadap awak kendaraan. Dia baik sopir, kenek itu termasuk. Dan kita berkoordinasi dengan PO-PO untuk menerima sopir atau menerima awak kendaraan itu sesuai dengan kompetensi. Di antaranya adalah apa kompetensinya? Dia memiliki surat izin mengemudi. Kalau surat izin mengemudi berarti umurnya pasti sudah sama dengan 17 atau di atas. Ya. Loh terjadi misalnya terjadi seperti kemarin di tol kasusistis. Itu kita berani katakan kasusistis. Karena memang anak itu juga pusingnya juga nggak ada kan. Nah itu tadi. Oleh karena itu juga yang kedua juga kita selalu membangun koordinasi dengan PO-PO itu terhadap perilaku
Ya, kebut-kebutan Perilaku misalnya apa. di jalan. Apalagi usia sopirnya rata-rata 20-25. Nah, itu sedang membara ya, jadi pantang disalib. Nah, ini Pantang sudah kita disalib. ingatkan, Artinya alhamdulillah secara umum laka lantas yang terkait angkutan orang kan agak tidak terlalu tinggi. Oke. Dan juga bagaimana bersama dengan Polri, bagaimana melakukan pembinaan-pembinaan secara langsung di bawah untuk memastikan perilaku sopir itu taat azas dalam Baik, saya beralih ke Mas Bahren. Mas Bahren, sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Ada rapat gabungan tadi seluruh Forkompinda, stakeholder terkait, kemudian ada beberapa persiapan dan salah satunya tadi jelaskan bagaimana di perhubungan darat khususnya di armada juga sudah dicek. Apa tanggapan Mas Bahren? Sudah cukup seperti itu Mas Bahren? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Kadis, Bang Akanda Jane Kepua. Lama tidak ketemu ya, udah keliling jadi pejabat. Baik, Mas Parisi, saya rasa tadi udah banyak dielaborasi oleh Pak Kadis yang seyogianya memang begitu. Karena memang yang kita harapkan Lebaran ini kan momentum tahunan. Sesuatu yang amat sangat istimewa bagi masyarakat secara budaya. Karena ini adalah culture kita orang Indonesia. Boleh jadi kita boleh balik kampung itu mungkin bisa 3-4 kali. Tetapi Lebaran ini tetap menjadi momentum yang luar biasa. Karena memang Lebaran ini tidak hanya sekedar berkunjung pulang kampung, tetapi banyak hal yang didapat di sana. Bagaimana kekerabatan, kekeluargaan, silaturahim dan seterusnya. Termasuk juga pergerakan ekonomi sebenarnya. Ziarah juga ya? Ziarah sebenarnya. Nah ini dari perspektif sosial tentu ini sesuatu yang harus kita pupuk. Yang mungkin tidak boleh jadi tidak dimiliki oleh negara lain, tidak dimiliki oleh bangsa lain. Tetapi ini sebuah budaya yang harus kita pelihara dan menjadi keunikan yang menjadi nilai plus buat bangsa dan negara kita. Maka dari itu, karena ini adalah menjadi sebuah kesepakatan sosial dalam tanda kutip untuk kita bahwa ini adalah menjadi baik buat kita, tradisi buat kita, maka pemerintah harus ikut campur, harus memberikan pelayanannya yang terbaik di dalam untuk menunjang masyarakat untuk melakukan tradisi yang baik ini. Memastikan ya. Tadi yaitu keselamatan, yaitu juga keamanan juga di dalam melakukan itu. Maka dari itu memang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis itu memang sudah seharusnya kita dilakukan oleh pemerintah, terutama pemerintah Jambi. Karena memang kita ngelihat misalnya ada ada catatan saya yang memang menjadi titik berat, dan itu insya Allah saya rasa tadi sudah coba dielaborasi oleh Pak Kadis. Infrastruktur sebenarnya infrastruktur ini kan Lebaran tidak Lebaran sebenarnya ya juga apakah harga nyawa manusia pada saat Lebaran itu lebih mahal daripada harga manusia ketika tidak Lebaran? Tentu kan tidak begitu Pak Kadis. Artinya nyawa manusia tetap akan menjadi prioritas kita. Jalan yang berlobang, jalan yang longsor, marka jalan, tentu ini menjadi pemerintah. Dan kita meyakini Provinsi Jambi sudah sangat memberikan perhatian untuk itu sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis. Tetapi sekali lagi kita masyarakat tentu lagi terus mengharapkan karena kita melihat beberapa titik mungkin di kabupaten-kabupaten nanti mungkin Pak Kadis bisa bercerita itu mungkin masih ada yang perlu perbaikan karena kontur jalan kita kan berbeda-beda. Ke Tobo itu beda dengan misalnya ke Sarolangun, akan berbeda dengan ke Tanjab Timur misalnya, armadanya pun beda. Bagaimana misalnya laut yang Tanjab Timur, tapi ke Tebo mungkin menggunakan travel dan seterusnya. Nah ini kan harus semua mendapat perhatian. Yang kedua tentunya ya ini SDM. Tadi di elaborasi SDM itu termasuk memang sopir dan awak. Nah yang sangat penting menurut saya memang pengawasan. Ya kita ya secara aturan memang ya kita tadi sudah sampaikan kita koordinasi dengan PO ya. Saya rasa itu tidak cukup. Memang kita akan memberikan sanksi tegas jika memang terdapat tadi misalnya sopir itu tercatat kok gitu loh. Kalau ada ternyata sekali saja PO memberikan sopir yang misalnya tidak punya SIM atau di bawah umur, saat itu juga PO-nya ditutup atau diberikan denda. Gitu. Nah, dengan cara-cara ini sehingga dari setahun ke tahun itu kita tidak menyelesaikan persoalan yang sama. Yang kita khawatirkan kan itu dari tahun ke tahun padahal kita sudah melaksanakan
Lebaran mudik ini dari tahun 01 katanya gitu sampai hari ini 2024. Tetapi yang kecenderungan kita menyelesaikan persoalan yang sama. Nah, ini yang kita seharusnya kita sudah naik kelas. Kalau tahun kemarin kita menyelesaikan persoalan jalan, besok kita sudah menyelesaikan apa? Karena persoalan ini sudah selesai. Nah, itu yang SDM. Kemudian juga menarik tadi disampaikan masyarakat. Ya, percuma nanti kawan-kawan di SHUB sudah menyediakan infrastruktur, aturan dengan baik, tapi kesadaran masyarakat, budaya berlalu lintas kita. Nah, itu tadi yang kita mungkin masih perlu edukasi, sosialisasi dan seterusnya, gitu loh. Bagaimana penggunaan helm, bagaimana penggunaan marka jalan. Marka jalan gitu bukan hiasan jalan supaya jalannya cantik, tidak. Tetapi sesuatu yang harus dipatuhi. Kita misalnya, karena saya 2 tahun terakhir misalnya di Sydney, itu kalau 60, coba lewat 63 saja. Besok sudah masuk ke tilangnya sudah masuk ke mana? Ke kotak pos Mereka kita. punya alat untuk mengukur itu ya? Yes. Nah, itu infrastrukturnya itu tadi. Sehingga masyarakat punya kesadaran. Jadi memang kita tidak bisa lantaklah di sana. Nggak bisa. Kalau 60 di sana, ya 60. Karena apa? Karena kawan-kawan di SHUB buat merek 60 itu tentu dengan kajian. Mengapa di jalan ini harus 60? Mengapa di jalan ini harus 100? Mungkin kontur jalannya, tikungannya. Kalau Anda di sana 60, dipeci 100 di sana. Itulah. Karena adigiumnya kan begitu. Kecelakaan selalu didahului oleh yaitu pelanggaran. Nah, ini kan adigiumnya kawan-kawan di lalu lintas seperti itu. Nah, masyarakat kita juga perlu didorong. Ya, nanti bisa kita elaborasi bagaimana sebenarnya sosialisasi dan edukasi terutama di dalam berkendaraan dengan kita. Nah, yang ketiga menurut saya yang memang ditahan dulu karena baik. kita harus jeda. Terlalu semangat Mas Bahren ini. Kita tahan dulu Mas Arya. Nanti yang ketiga kita lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa di Dialog Ruang Publik dengan tema persiapan arus mudik Lebaran. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Mas Bahren. Ya. Mas Bahren tadi ada catatan-catatan dan lanjutkan yang ketiga ya Mas Bahren. Ya, catatan yang ketiga itu tadi sebenarnya sudah saya sampaikan juga bagaimana penegakan hukum dengan tegas. Nah, itu yang kita melihat hari ini masih sangat kurang. Tapi mungkin nanti akan kepada siapa ini? PO-nya, sopirnya? Semua ya, PO terutama karena PO ini kan sebagai operator yang akan menjalankan perusahaan outlet ini gitu. Nah, sehingga memang betul-betul diperhatikan dan kemudian kelayakan kelayakan kendaraan itu juga harus diawasi. Gitu loh. Jangan sampai ada yang bermain gitu loh. Kalau secara undang-undang tadi bahwa kendaraan kita itu memang harus ada kir, harus ada ini. Kita tidak meragukan itu. Sama sekali tidak meragukan. Tetapi yang agak kita ragukan bagaimana kemudian pengawasannya di lapangannya. Nah, harus ada uji petik di lapangan gitu loh. PO-PO yang menjalankan ini kita ngelihat di lapangan sudah pas apa tidak, ada tidak. Jangan-jangan nanti itu sekedar tempelan doang bahwa itu sudah lulus. Tapi kita tidak boleh bersuuzon, harus berhusnuzon dan sebagainya. Nah, menurut saya ada hal yang lebih penting, Mas Parisi. Ada mindset yang perlu kita miliki bersama bahwa hari ini ketika Lebaran arus mudik itu kita terlalu fokus terhadap kendaraan mudiknya. Bis tadi disampaikan oleh Pak Kades ya, kemudian dan seterusnya. Padahal kita semua pengguna jalan. Nah, maksud saya yang seharusnya kita perhatikan siapapun yang berada di atas jalan itu, terutama pada saat Lebaran harus menjadi perhatian. Motor, orang bahkan gitu loh. Jadi tidak hanya kita sediakan, nanti Pak Kades sudah mati-matian nih menyediakan bisnya layak dan seterusnya. Lah kemarin yang kejadian yang di pintu tol utama Halim itu yang nggak bersalah yang lain kan, karena pengguna jalan lain bisa saja membahayakan orang lain gitu. Nah, jadi maksud saya kawan-kawan dari tadi koordinasinya dari kepolisian, di lantas, kemudian di SHUB itu tidak hanya fokus memperhatikan bis-bis atau armada angkutan Lebaran, tetapi seluruh pengguna jalan itu akan mendapatkan perhatian. Banyak kok motor-motor yang hari ini jalan di tengah jalan yang itu bannya mungkin tidak layak, tapi nggak pernah kan diperiksa oleh di SHUB.
Misalnya, walaupun mungkin itu tugasnya polisi ya Bang ya, kira-kira. Ada, sehingga apa? Pecah ban di jalan, kemudian menimbulkan kecelakaan terhadap orang lain gitu. Jadi perhatian kita selama ini hanya kepada terlalu fokus kepada armada lebaran. Padahal ada pengguna-pengguna jalan yang lain, pengguna-pengguna lebaran yang lain Oke. yang menyebabkan kecelakaan itu. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak John. Pak John, ternyata mudik ini banyak macam-macam ya. Ada yang pakai kendaraan umum, Ya. ada yang pakai kendaraan pribadi, mobil, ada yang pakai juga motor. Kalau di Jawa kelihatan banget itu. Ya. Apanya? Riwehnya tuh kelihatan. Kalau di Jambi bagaimana, Pak? Tiga tadi. Namanya suasana mudik tuh tidak ada bedanya, mau di Jawa, Yap. mau di luar Jawa, mau di Jambi atau di luar Jambi, pasti khasnya ada. Ya. Kita sudah ingatkan dan melalui Dinas Kabupaten Kota sudah menyampaikan juga para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 mohon untuk memperhatikan Ngecek dulu semuanya. seluruh perangkat Hmm. kendaraannya, bannya, kemudian mesinnya. Itu sudah diingatkan. Tapi tentunya himbauan-himbauan seperti ini yang dampak sanksinya kurang itu menjadi terabaikan. Seyogyanya para pengendara itu menyadari apapun dia kolaborasi dengan kendaraan itu menjadi penting gitu kan. Ya, kesadaran masyarakatnya ya. Makanya habit ini yang kita lakukan melalui Culture. sosialisasi baik melalui baleho-baleho atau mungkin kadang-kadang juga kita melalui media lain. Kita ingatkan mohon pada seluruh para pemudik baik menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 atau menggunakan apapun kendaraannya, misalnya bisa juga dia menggunakan pesawat, dia terbang, jaga kesehatan. Jadi utamakan kesehatan dan keselamatan. Itu kita himbau melalui media dengan seluruh stakeholder, baik dari Jasa Harja juga, dari Dinas Kesehatan juga, dari PUPR, dari BPJN, semuanya udah menghimbau. Ya. Nah, persoalan habit ini yang menjadi masalah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari rapat kita, 2 kali rapat dari struktur terkait, seluruhnya bekerja. Bahkan BMKB memperkirakan Lebaran itu kan ada hujan nanti. Ada hujan. Ada hujan. Masih suasananya oke. hujan. Dan kemudian dari Dinas Kesehatan seluruhnya sudah menyiagakan puskesmas, rumah sakit, kabupaten kota yang ada di provinsi. Oke, artinya ada posko tertentu Ada. atau memang di puskesmas itu dibuka gitu aja? Posko layanan ada, posko terpadu ada, posko PAM ada, rumah sakit dan puskesmas siaga juga disiapkan. Udah cukup itu. Nah, Oke. tinggal sekarang saya sepakat dengan kandidat doktor kita, Adinda Bahren, yang paling penting tuh dari inner, dari diri sendiri. Kalau kita udah tertib, insya Allah akan tertib semua. Ini persoalannya bagaimana kita membangun, kita sudah coba bangun. Oke, Pak John, kalau di Jambi ini banyakkan orang keluar, mudiknya keluar, atau banyak yang datang justru? Kalau saya lihat banyak yang datang, Banyak yang karena datang. banyak yang sekolah di luar, banyak gitu. juga yang berusaha di luar. Ini konteksnya kota Jambi Lah, atau Kita bicara provinsi. Hmm. Dari Kerinci misalnya dari Malaysia datang pulang para pekerja kita. Nah, dari Kerinci itu banyak tuh orang pekerja kita yang di luar negeri. Mungkin dari Jambi, ada yang kuliah di luar negeri juga ada. Ada yang keluar dari Jawa. Kemarin Pak Gubernur sudah backup yang dari Jogja ke Jakarta. Ulangi, Jogja ke Jambi. Oh, ada Mudik gratis mudik ya? gratis. Nah, Jadi itu bisa sudah. diceritakan Pak gimana? Kemudian untuk mudik gratis Pemprov Jambi sudah menyiapkan 3 armada. 2 armada yang dari Jambi ke Jawa. Sudah berangkat atau belum? Sudah tanggal 5 nanti dicanangkan Gubernur. Oh, oke. Karena rencana kita tanggal 3, cuma bertepatan dengan kedatangan Pak Presiden. Nah, Presiden. yang dari Jakarta ke Jambi 1. Nah, Oke, kemudian Jakarta. bantuan subsidi pemerintah dari Pak Gubernur kepada mahasiswa Jogja yang ke Jambi juga demikian. Kemudian ada partisipasi dari para PT-PT, para badan usaha milik daerah. Yang dari negara. Jakarta dan dari Jogja kapan, Pak? Dari Jakarta tanggal 4. Tanggal 4. Ya, Oke. sudah kita siapkan, sudah menghubung kepala badan hubung, titik kumpul di sana, busnya sudah kita siapkan. Dan itu Gratis. cukup ya, gratis dan cukup, Pak? Atau misalnya yang mudik 100 kami baru bisa menyiapkan 50 atau memang sudah bisa menampung semua? Jadi begini, kita pernah tawarkan, kan tergantung yang minatnya berapa orang. Iya. Kalau ada Oke, yang kuliah di Jakarta 1.000 orang, yang minat cuma 50 orang, nggak mungkin kita siapkan lebih dari 1 mobil kan? Oh, jadi memang ditawarkan dulu. Kita himbau.
Kita Kita himbau dulu ya? diumumkan, ternyata yang daftar 51 bus. Oh, oke. Karena juga karena pulangnya tanggal 4. Karena ada yang kuliah masih tanggal 6. Itu persoalannya, begitu diantaranya gitu. Nah, yang Jogja sepakat kemarin subsidi saja. Oh, Nah, oke. subsidi saja. Dan diberikan oleh Pak Gubernur langsung untuk subsidi untuk bantuan. Nah, ini salah satu strategi kita bagaimana untuk mengantisipasi lonjakan harga. Oke, Pak John, tadi kan ada posko pelayanan, ada posko terpadu. Itu kan pasti ada person in charge lah, siapa komandannya di situ. Itu dari Dishubnya atau dari kepolisian atau siapa Pak yang Kalau pos terpadu dan apa pekerjaannya? sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pos terpadu. Di Iya. situ nanti kan ada TNI, ada polisi, ada Dishub, ada Dinas Kesehatan, ada dari semua terpadu. Ada pos pengamanan pasti dari kepolisian, ada TNI. Nah, ada pos layanan itu tersebar di titik-titik. Nah, seperti kami ada di Dinas Perhubungan. Oke. Misalnya ada orang, oke silakan. Ya, kalau yang rawan di mana Pak? Kalau titik rawan di tentang angkutan atau apa namanya ya arus jalan di Jambi? Apa Tingkat kemacetan dan kerawanan itu macet di tikungan. Misalnya di daerah di daerah Bungo ada. ada pasar-pasar apa misalnya? Ya. Nah, itu ada misalnya satu daerah titik rawan ada rawan kecelakaan. Ya. Nah, kan? Nah, ada rawan kemacetan. Kecelakaan itu memang seperti jalan lurus, contoh di jalan lintas timur. Oke. Ke Tungkal Ulu. Itu jalannya lurus dan nyaman itu. Ya. Ada kecenderungan orang akan enak dan terjadi laka. Itu rawan Nah, kecelakaan. gimana Pak caranya? Apa dikasih apa? Rambu-rambu dong, kita siapkan rambu-rambu, ada alat kejut. Alat kejut itu ya? Ya. Tapi apapun namanya, kita siapkan mau rambu-rambu, mau alat kejut, mau apapun, habit. Kembali kepada mindset manusianya. Dia waspada nggak? Dia mau care nggak terhadap itu? Betul kata Bahren. Nah, kadang-kadang udah disiapkan dia, wah. Tapi tidak semua loh Pak. Dari banyak kejadian, secara umum laka lantas juga memang ada juga disebabkan oleh faktor kendaraan. Tapi juga tidak sedikit dengan faktor human error. Nah, namun untuk kekurangan tadi kita sudah coba tambah beberapa. Kemarin di hasil rapat di khusus daerah Tungkal Ulu akan ditambah beberapa rambu dan beberapa daerah juga akan ditambah rambu-rambu jalan supaya mengingatkan para pemudik. Oke. Kalau untuk rawan kayak copet, begal itu enggak ada seperti apa ya? Kalau di Jambi ini. Sampai saat ini Ya. hal-hal seperti itu belum menjadi pembicaraan publik. Kalaupun ada mungkin bisa diselesaikan oleh aparat penegak keamanan. Ya, saya tahu misalnya daerah ini hati-hati banyak begalnya. Ya, Saya kira-kira paham begitu. sekali, kita paham itu. Tapi sampai detik ini mungkin saja itu belum menjadi satu hal yang tematik. Ya. Awas kalau lewat daerah itu. Karena kita tidak melihat kasus juga ya, ada kasus. Bisa jadi kemampuan aparat keamanan mengantisipasi atau kolaborasi antara masyarakat dan tolong Pak di situ Oke. ada di situ. Nah, oke, Pak John, terkait dengan saya baca berulang-ulang ini, Kerinci, Merangin itu sering putus dalam arti Iya, longsor, kemudian ada banjir dan lain sebagainya. Ini banyak juga nih yang mudik ke Kerinci nih, gimana nih Pak? Iya. Baik. Jadi dari rapat kemarin BPJN, PUPR itu menyiapkan kendaraan, 20 unit kendaraan di standby kan. BPJN apa nih Pak? Balai Pengelola Jalan Nasional. Oh, oke. Karena yang dari Kerinci ke Jambi ruas jalan raya Jambi Kerinci kan nasional. Oke. Yang bangunnya APBN. Oke. Maka yang ngelolanya adalah BPJN. Oke. BPJN menyiapkan posko kendaraan 20 unit. Seandainya terjadi Posko kendaraan tuh kendaraan apa nih? kendaraan eskavator, Oh, alat-alat Alat berat. berat. Ya. sudah disiapkan itu. Dan itu langsung dari BPJN menyampaikan ke kita disiapkan 20 unit kendaraan Pak. Di mana titiknya Pak? Ada di Moremat. Jadi misalnya ada longsor langsung segera Pak ya? Bisa. Iya. Nggak Kemudian nunggu juga lama. Diharap kemarin kan juga penanganan cepat. Ya. Seperti itu. Oke, baik Mas Baren. Ya. Nah, udah banyak nih cerita Oke. terkait dengan titik rawan, kemacetan, terkait dengan apa namanya kecelakaan, kemudian keamanan juga pemudik. Apa catatan Mas Baren? Kalau di Jambi ya, khususnya di Jambi. Begini, sebelum kita coba untuk elaborasi itu, saya menarik tadi yang disampaikan seperti mudik bareng tadi. Nah, salah satu memang yang perlu ke depan pemerintah daerah, pemerintah nasional maupun pemerintah kabupaten kota itu menciptakan atau kreativitas dalam menghadapi mudik ini.
Nah, salah satunya adalah mudik bareng itu. Mudik bareng ini akan meminimalisir penggunaan kendaraan-kendaraan pribadi misalnya. Kalau misalnya perantau, ini baru mahasiswa misalnya, padahal banyak sekali kawan-kawan yang tinggal di Jakarta balik dengan kendaraan pribadi, balik dengan dengan kendaraan apa gitu ya sebenarnya. Padahal kalau itu dilakukan dengan mudik bareng itu akan mengurangi volume jalan, gitu, volume penggunaan jalan. Nah, salah satu. Yang kedua, bisa kita lakukan misalnya dengan rekayasa mudik. Bagaimana orang tidak mudik dalam satu waktu. Ini kan sudah bisa dibaca, mahasiswa libur tanggal berapa, karyawan libur mulai tanggal berapa. Pak Jokowi bilang keluarga dulu deh mudik. Ya gitu misalnya. Nanti yang ini rekayasa mudik. Nah ini ke depan kita sudah harus berpikir seperti itu. Sehingga apa? Tidak terjadi penumpukan over kapasitas di dalam penggunaan jalan gitu loh. Jalannya masih normal aja. Apalagi besok misalnya ke depan ada tol Jambi, Palembang Jambi dan seterusnya. Ini kan akan terjadi penumpukan penggunaan over kapasitas dalam penggunaan jalan. Nah rekayasa ini sudah mulai kita pikirkan, artinya hulunya kita selesaikan bahwa hari ini tidak akan terjadi penumpang karena sudah minggu kemarin sudah mudik sekian orang. Minggu depan, jadi setiap harinya udah bisa kita baca berapa kapasitas jalan kita. Nah rekayasa seperti ini saya rasa ke depan diperlukan kreativitas kawan-kawan dari pemerintah provinsi, nasional dan kabupaten. Saudara. Yang kedua kerjasama dengan pihak-pihak swasta. Ya kita ngelihat itu ada perusahaan-perusahaan besar yang bisa bekerja sama dalam mengatasi berbagai persoalan mudik ini gitu. Entah mereka menyediakan posko, entah menyediakan nasi bungkus apa ya, bengkel gratis gitu. Gratis ada dengan pijat gratis. Iya, pijat gratis dan seterusnya. Dan yang terakhir tentunya yang menurut saya yang amat sangat perlu ini yaitu apa koordinasi antar daerah memang antar kabupaten maupun dengan provinsi gitu loh, bahwa di Palembang hari ini sudah lewat 3030 juta umat akan menuju Jambi. Jambi siap-siap ya, ada bah manusia nih gitu. Nah koordinasi antar seperti ini nih menjadi sangat penting gitu. Dan petugas-petugas sudah berada di titik-titik rawan tadi untuk menyambut kedatangan manusia-manusia yang baru saja lewat dari ini. Nah sehingga ini rekayasa seperti ini, kreativitas seperti ini, saya rasa sebuah kepastian, kemustian, sebuah keharusan yang mungkin ke depan, sehingga kita dari tahun ke tahun itu telah terjadi peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang endingnya tentu kita ingin masyarakat dapat menikmati Lebaran bersama keluarga. Baik. Begitu. Baik, makasih. Pak John, terkait laut gimana nih? Kan ada tungkal, ada tadi belum dibahas. Nah ini kan juga menjadi perhatian ya, dan menjadi konsentrasi juga. Nah tapi nanti menjawabnya kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetapi dialog ruang publik. Baik. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami. Kita berada di segmen ketiga saat ini dan kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741 66385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Hari ini kita membahas mengenai persiapan arus mudik Lebaran. Tadi tentang perhubungan darat sudah. Sekarang laut nih Pak. Nah laut ini posisi sungai dan laut ya. Oke. Ini ada di Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Nah, bagaimana Pak persiapannya? Baik. Jadi untuk kesiapan angkutan penyeberangan RoRo di Tanjung Jabung Barat, secara umum kami sudah koordinasi dan kami cek kemarin beberapa hari lalu itu baik. Kita punya 5 kapal RoRo dan itu tujuannya. Itu punya siapa Pak kapalnya? PT Pelni? PT Pelni, PT Pelni. Dan jumlah peningkatannya cukup tinggi, hampir 30-40% dari tahun kemarin para peminat, dan kami sudah ngecek juga jenis kendaraan kapal RoRo-nya. Rutenya kemana Pak itu? Ada yang ke Batam, kemudian ada yang ke rute baru ini ke Ujung Pinang mungkin? Ya, ada kemarin ke situ. Kemudian dari jalur-jalur yang ada itu kami sudah mengecek
harga tiketnya juga tidak ada kenaikan yang luar biasa. Kemudian kesiapan tempat duduknya baik, dan juga ada juga perahu-perahu kecil yang antar pulau. Oh, oke. Dari Antar ya. ya antar, misalnya dari Jambi ke Sabah. Ya. Nah, seperti Jambi mungkin ke ke Dendang. Itu bagian dari tupoksinya Dinas Iya, Perhubungan. karena untuk sungai itu wilayah kita. Mhm. Kalau laut itu sudah masuk wilayah koordinasi dengan KSO. Oke, nah memastikan perahu-perahu yang kecil-kecil tadi, Pak Kadis, memang gimana ngeceknya? Jadi begini, jadi kita Kalau sekarang tadi kan ada ramcek ya, kalau iya, darat ya, kalau perahu kita gimana? kemarin baru puasa ke-5 bersama BPTD itu juga sosialisasi dengan para pemilik perahu-perahu itu di Sungai Batanghari. Dengan asosiasi pengusaha perahu itu, angkutan sungai itu, yang Jambi Sabah, Jambi Dendang, Ada Pak ya? ada. Dan trayeknya pun sedang kita atur sekarang. Karena memang kita belum banyak menyentuh di kawasan air. Ya. Termasuk juga angkutan-angkutannya. Banyak Pak ya yang pakai armada itu? Ada. Pak, ya? Maksudnya dengan jalan tuh semakin mulus, semakin kan dari Jambi ke Sabah udah mungkin 1 jam ya, nggak sampai sekarang karena saking mulusnya. Kan ada target lain. Hmm. Orang naik moda transportasi tertentu dia punya target. Dia bisa pakai moda transportasi udara misalnya, kalau mau ke Jakarta atau ke Surabaya. Tapi dia lebih nyaman naik moda transportasi darat, tapi dia mau jalan-jalan dulu. Oke. Jadi kepentingan menjadi pilihan, dia kan? Kepentingan menjadi pilihan kan? Betul. Nah itu seperti itu. Dan alhamdulillah secara umum mereka ya untuk kelaikan kendaraan, untuk keselamatannya cukup. Cukup. Cuma tinggal penataan di sana sini, bagaimana menjadi sebuah asosiasi. Dan kami juga harus menyadari kita di Jambi provinsi belum bisa menyiapkan pelabuhan atau dermaga yang layak. Sedang kita siapkan sekarang. Jadi kemarin kita punya dihibahkan dari pemerintah pusat, dermaga di Diangso 2 di belakang RTH, itu sedang mau kita optimalkan. Nah, jadi untuk khusus tahun ini kita sedang fokus kepada pembinaan moda transportasi di sungai. Nah, dengan harapan tingkat keselamatan, dan memang jarang terjadi kan di sungai. Oke, Pak, kalau yang di laut ya, yang saya baca di Tunggal misalnya, kemarin kan dan beberapa daerah yang lain ada kecelakaan dan biasanya overload penumpang ya. Kira-kira begitu ya? Faktor penyebab kecelakaan. Ya, overload penumpang. Nah, itu mengantisipasi biasanya kan lebaran ini, ayo masuk. Enggak, tetap di Itu situ semuanya. ada SOP, Pak. Di teman-teman kita di laut juga punya SOP. Jadi kelengkapan kelayakan kapal itu juga menjadi penting. Alat-alat keselamatan juga menjadi penting. Karena sudah terlalu banyak kejadian. Kapal Roro sebagai kapal yang mengangkut juga kendaraan mobil juga disiapkan, Pak. Saya sudah datang ke sana, Pak. Saya lihat, Pak. Ada beberapa bagian memang harus perbaikan. Saya juga bicara dengan Nahkoda terkait itu. Dan mungkin besok, insya Allah dalam beberapa hari ini saya juga akan datang lagi ke sana, Pak. Kita angkat dulu ya. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore Pak Emparji. Silakan Pak Yudi di Telanai. Ya, terima kasih. Saya pertama mengucapkan selamat berpuasa di era yang sudah menurun nih. Oh. Menurun nih, bahaya nih, banyak tergelincir. Ah. Ya, hati-hati. Ya. Tingkatkan keimanan. Mm-mm. Bapak John Eka Bowa saya hormati, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, dan Bung Barhen Nurdin ya yang saya hormati. Siap, Pak Yudi. Pengamat politik ya. Baik ya, saya juga mendapatkan informasi dari pusat ya. Bahwasanya memang luar biasa mudik 2024 ini sudah mencapai kurang lebih datanya 180-an lebih juta. Bayangkan itu. Tapi di Jambi kayaknya tidak ada data. Karena Pak John Eka Kowa tidak pakai data kayaknya. Main tebak-tebak manggis saja ya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah. Baik, saya rasa pertama adalah pemerintah memang harus sedini mungkin menginformasikan jalan longsor, titik rawan, kecelakaan ada di Provinsi Jambi. Itu penting. Nah, yang di laut, ini menurut informasi memang sangat minim, tidak ada perhatian khusus dari perhubungan ini.
tentang apa namanya rambu-rambu laut atau sungai. Tidak pernah ada disentuh itu Pak John Ekapoa. Tolong perhatiannya. Kalau sudah ada kecelakaan nanti baru mulai ribut. Itu persoalan manusia ini. Nah, selanjutnya yang menjadi perhatian khusus bagi saya dari LSM Publik Provinsi Jambi, yaitu saya sudah survei sangat amat banyak travel gelap ini. Ya. Bahkan disinyalir travel gelap ini adalah oknum perhubungan yang punya. Bayangkan, dipertanyakan adalah apa namanya itu izin usahanya, apakah diperpanjang atau ada atau tidak. Jadi itu yang harus tegas nih Pak John Ekapoa, tidak bisa lemas-lemas. Karena ini mungkin makin menjamur, apalagi penertiban daripada travel gelap. Ini tidak mampu saya anggap pemerintah. Semakin tahun semakin bertambah. Nah kalau orang naik travel gelap itu, mereka mati konyol itu. Tidak ada jasa harga dan sebagainya. Saya anggap ini adalah satu kegagalan pemerintah dalam hal ini adalah dari dinas perhubungan baik provinsi maupun kota. Tidak mampu untuk menertibkan travel gelap. Bapak lihat saja lah sendiri, Bapak jalan itu di daerah Pucuk sana. Itu begitu luas, banyak sekali. Bertumbuh kembang. Jadi apa gunanya perhubungan ini tidak bisa menertibkan tiap tahun bertambah? Apakah tidak bisa menambah armada untuk menertibkannya? Saya rasa demikian, itu paling penting. Kecelakaan itu di situ letaknya. Saya rasa itu yang paling penting hasil temuan saya, mohon dapat ditindaklanjuti. Baik. Ya. Baik, terima kasih Ya, Pak Yudi. Dan sudah ada langsung nih Pak Kepala Dinas yang akan menjawab. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan bukan tebak buah banggis Pak. Karena datanya kan sedang kita cari. Oke. Yang jelas di angka arus mudik dari luar daerah ke Jambi itu ada. Jadi kita belum berani memastikan 63%, 63% dari mana? Ya. Kan begitu. Kemudian juga kami terima kasih dengan Pak Yudi, luar biasa. Kami hormat dengan Bapak atas masukan. Dan untuk rambu-rambu betul Pak. Jadi kemarin kami sudah minta bantuan dengan pemerintah pusat. Karena alur pelayaran Pak. Karena alur sungai yang ada di Provinsi Jambi ini, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan pelabuhannya itu masih dikuasai oleh KSOP. Maka pemasangan rambu-rambu itu di beberapa KSOP apa, titik itu Kesah Bandaran dan Otoritas Jasa Pelabuhan. Di Kepala Syah Bandar dan Operasional Jasa Kepelabuhanan. Oke. Jadi kalau di darat ada BPTD, di sungai namanya baik. KSOP. Itu UPT-nya Jadi yang disampaikan Pak pemerintah Yudi pusat tadi ya. banyak rambu-rambu. Betul Pak Yudi, terima kasih Pak. Kita kemarin saya sudah datang ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk meminta bantuan. Dan tahun ini sudah dialokasikan ke BPTD. Pak, rambu-rambu laut ini contohnya apa sih Pak? Kan ada larangan, sandar di mana, Oh. mungkin ombak, mungkin itu ada tuh. Iya, iya. Memang betul. Suar dan segala macam ya. Iya, memang betul kata Pak Yudi, memang kurang rambu-rambu itu dan kita sadari betul. Dan jadi terima kasih dan saya sudah datang dan sudah dialokasikan dananya. Mungkin habis Lebaran itu akan dipasang di beberapa ruas titik. Nah kemudian terkait dengan tadi Pak Yudi travel gelap, ya betul. Kami terima kasih. Kita koreksi Pak, kita siap untuk memperbaiki. Bagaimana untuk menertibkan travel yang beroperasi secara gelap. Dan mudah-mudahan dari hari ke hari kan kami melakukan operasi gabungan untuk menertibkan. Namun dengan tidak meniadakan kami juga berusaha untuk menertibkan. Kadang-kadang yang satu hilang, dua muncul dan sebagainya. Nah Pak, kalau memang ada oknum kendalanya apa Pak menertibkan kalau itu memang banyak? kucing-kucingan Pak, kucing-kucingan. Seharusnya mereka itu kan tidak ada niat Pak, tidak ada niat untuk mengoperasionalkan. Tapi karena kebutuhan bisa jadi. Contoh gini nih, daripada dia kosong, daripada kosong itu mobil ke sana, dia isi orang. Oh. Itu kan insiden. Ya. Atau Ren, aku nak balik, ada mau kawan tumpang satu juga saja. Jadi memberantas itu juga saya akan upayakan bersama dengan aparat penegak hukum lainnya agar travel gelap itu dieliminasi. Terima kasih Pak Yudi, mudah-mudahan menjadi PR kami ke depan. Itu yang terkait dengan pertanyaan saya tadi. Oke, baik. Ada satu lagi Pak yang belum dijawab Pak John. Apa itu? Ada info terkini akurat tadi. Wah, Iya. misalnya masyarakat bisa mengakses di mana? Oh, sini lagi banjir, oh, ini longsor. Jadi tidak lewat situ. Informasi ya. Ya.
informasi tentang kondisi Kondisi lalu lintas. terkini, ya, kondisi terkini. Memang misalnya. kalau untuk Ini Pak, misalnya kalau di beberapa daerah itu saya lihat sudah ada CCTV, yang CCTV-nya memang di jalan-jalan umum, sehingga pada saat kita mau datang ke suatu daerah gitu, tinggal lihat di situ aja. Klik CCTV Jambi, nah, lihat, macet nih, jangan lewat sini ya. Ada nggak Pak kita lihat seperti itu Pak? kita belum punya seperti itu. Tapi kalau untuk informasi traffic itu di Lantas Polda ada. Lantas Polda ada, itu bisa dilihat itu apa istilahnya itu. Masuk kemana Pak? Media sosialnya, websitenya, atau bagaimana maksudnya? Ke ada link di Lantas Polda ada link. Kita bisa cek itu untuk kondisi jalan, beberapa ruas jalan yang di porsi Jambi itu dia bisa lihat di sini. Oke. Nah, kita belum punya di perhubungan belum. Oke. Kita Mas Baren, lagi membangun. apa Belum tanggapan? punya itu. Mungkin ada tanggapi Pak Yudi. Baik, juga tadi. terima kasih Pak Yudi yang memang ini pemirsa setia TVRI ini luar biasa dan tajam ya. Terima kasih masukannya saya rasa. Saya rasa kita sepakat dan tadi sudah dijawab dan tidak perlu saya elaborasi lebih jauh. Namun ada beberapa poin yang mungkin yang perlu diperhatikan oleh masyarakat ya, masukan-masukan termasuk tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yudi juga. Ya, yang pertama tadi sudah disampaikan bagaimana kesadaran untuk mengecek kendaraan. Itu yang sangat-sangat penting. Keceklah kendaraan karena kendaraan itu adalah nanti yang akan berkontribusi terhadap keselamatan kita gitu lah. Artinya jangan sampai ngirit nanti ganti ban tapi malah nanti sampainya ke rumah sakit tapi tidak sampainya ke tempat tujuan gitu. Kemudian ini yang menurut saya yang budaya kita yang belum ada yaitu perencanaan perjalanan. Nah, kita dulu kita di sana kalau mau pergi jalan ke sesuatu yang pertama kita lihat itu adalah apa? Cuaca nanti kita akan hujan, akan panas, akan apa gitu. Nah, ini yang mungkin belum terbiasa buat kita. Buat kita ya pergi-pergi aja gitu. Padahal itu sangat penting. Kita nih nak balik kemana? Kita mau ke Palembang, ini jaraknya berapa jam, nanti akan ada hujan, perlu bawa mantel. Atau nanti kita setelah sampai di mana kita akan ada badai dan seterusnya. Misal. Nah, di situ tadi makanya tadi Pak Kadis bilang ada kerjasama juga koordinasi dengan BMKG. Menyampaikan itu. Tetapi budaya kita belum terbiasa untuk merencanakan perjalanan termasuk macet. Oh, kita tidak perlu lewat sini karena harus sini karena terjadi ledakan pengguna jalan di sini. Nah, ini ke depan saya rasa harus ada edukasi yang baik terhadap ini. Kemudian memang pengecekan lalin yang terkini, saya rasa hari ini media sosial kemudian pengguna ini sudah sangat masif. Saya rasa kawan-kawan di Dinas Perhubungan, di pemerintah kota Provinsi Jambi, Polri, saya rasa ini memang harus dimaksimalkan informasi-informasi terkini. Sehingga misalnya begini, kayak Kerinci misalnya, terjadi longsor. Masyarakat tidak perlu numpuk di tempat longsor karena informasi sudah didapat 1 jam sebelumnya bahwa terjadi longsor misalnya minta maaf di Muara Emat. Jadi jangan ke Muara Emat karena nanti akan terjadi penumpukan atau tunggu saja di kota Bangkonya gitu. Sambil nah, ini makan dulu. Ya, gitu. Gitu Sehingga karena apa? Karena kita ngelihat secara sosial, secara psikologi pengguna jalan itu psikologinya juga ke tingkat kelelahan gitu loh. Kan mereka nunggu di tempat kejadian. Akhirnya apa? Ya karena udah terlalu lama nunggu, akhirnya nanti udah macam-macam yang berkelahi, yang ini gitu, saling menyalahkan. Tapi kalau mereka sudah dapat informasi sebelumnya, mereka sudah bisa nunggunya di tempat yang lain gitu. Nah, ini yang menurut saya sangat maka yang sangat penting selain media sosial, saya rasa ke depan yang perlu disediakan adalah call center. Nah, call center ini sangat penting saya rasa sehingga masyarakat akan mudah mengaksesnya. Nah, inilah beberapa poin catatan saya. Sekali lagi saya rasa terima kasih Pak Yudi, kita sepakat terhadap itu. Baik. Mas Baren sekaligus closing statement. Baik, saya rasa mudik ini adalah sebuah keistimewaan buat bangsa Indonesia. Maka dari itu kepada masyarakat, ayo kita betul-betul memiliki budaya berlalu lintas yang baik sehingga kita betul-betul dapat melakukan perjalanan dengan selamat, dengan tenang sehingga sampai kepada tujuan. Sehingga keluarga yang menunggu di tanah kelahiran juga dapat menunggu dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Dan kepada pemerintah tentu kita sangat berharap kepada Pak Kadis, ke seluruh stakeholder yang terlibat, kita berharap betul-betul memberikan kontribusi positif dari tahun ke tahun, ada perbaikan-perbaikan sehingga juga masyarakat dapat menikmati perjalanan mudik dengan tenang. Baik, terakhir Pak John Eka. Ya, closing statement pada statement masyarakat. saya adalah siapkan kesehatan, siapkan kendaraan agar kita dapat kenyamanan memudik dan dapat merayakan Idul Fitri
sebagaimana layaknya kita kembali kepada masa-masa kita sebagai orang-orang yang bersih. Maka awali kebersihan hati di Ramadan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi Pak John, terima kasih Mas Bahren juga kasih, sudah hadir. sama-sama, Pak Prisi. Selamat berpuasa dan menunggu nanti berbuka puasa. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda dan mudah-mudahan mudik tahun ini semakin lancar dengan tadi mendapatkan banyak informasi. Saya Muhammad Farisi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.